Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik teman-teman penara bos dan operator Arkas dari Sabang sampai Merauke. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi trik dan tips ya, bagaimana cara melakukan pergeseran pada Arkas yang terbaru ya, 3.0 yang terbaru. Kenapa saya buat video ini? Karena banyak pertanyaan di YouTube saya untuk dibantu dibuatkan tutorial. Karena pergeseran yang sekarang berbeda dengan pergeseran tahun lalu. Ya, perbedaannya itu terletak pada penganggaran bulan. Yang dulu itu pakai sistem per TW, sekarang pakai per bulan. Nah, di manakah letak perbedaannya? Terus yang kedua, apa yang harus teman-teman lakukan dan hindari sehingga tidak salah ketika melakukan pergeseran. Oke, saya akan masuk dulu teman-teman ya. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan sebelum melakukan pergeseran teman-teman ya. Pergeseran itu dilaksanakan di sini, di penganggaran, kemudian di aktivasi kertas kerja. Nah, di sini ada tombol pergeseran. Nah, pertanyaannya gini, apakah pergeseran itu wajib? Nah, apakah pergeseran itu wajib? Saya berani bilang pergeseran tidak wajib ya. Namun kalau perubahan itu wajib. Namun kalau pergeseran itu tidak wajib. Kenapa? Karena pergeseran hanya dilakukan jika teman-teman punya program yang mendesak harus dimasukkan, memiliki program yang mendesak harus dimasukkan, sehingga teman-teman wajib lakukan pergeseran. Atau yang kedua, teman-teman melakukan belanja, mungkin listrik, air dan sebagainya yang pembayarannya melebihi dari yang direncanakan, sehingga teman-teman ya terpaksa melakukan pergeseran. Kalau tidak lakukan pergeseran, teman-teman tidak bisa melanjutkan BKU ya, tidak bisa melanjutkan BKU teman-teman ya. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan ya. Ini pergeseran cuma dilakukan ketika teman-teman menemukan dua kasus tadi. Yang pertama, ada program yang mendesak harus dimasukkan, baik butuh anggaran. Yang kedua, kekurangan dalam penganggaran. Oke, nah itu ya, itu harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Terus yang kedua, teman-teman sudah harus menentukan anggaran mana yang teman-teman akan dipangkas ataupun disisir teman-teman ya, dan untuk apa, berapa besaran yang dibutuhkan ya, seperti itu teman-teman. Jangan semuanya dipangkas, enggak, cuma pangkaslah berapa item yang dibutuhkan untuk bisa menutupi program atau anggaran yang kurang itu sehingga silakan dipilah sehingga teman-teman tidak bingung ketika masuk ke aplikasi ini. Teman-teman udah jelas mana anggaran yang perlu teman-teman pangkas dan sebagainya. Oke, tahap pertama, teman-teman silakan klik di sini ya, pergeseran, diklik dan usahakan teman-teman laptop teman-teman sudah terkoneksi internet. Kalau belum terkoneksi tidak bisa ya, ini wajib terkoneksi internet, kemudian tekan yes. Nah, secara otomatis Arkas ini akan membuat form baru, sehingga di sini akan muncul istilah batal pergeseran. Ini artinya pergeserannya sudah aktif. Nah, apakah teman-teman bisa membatalkan? Bisa. Sehingga teman-teman nggak jadi batalkan, teman-teman tinggal klik ini. Itu ya teman-teman ya. Itu penting lakukan sebelum melakukan pergeseran. Yang kedua, usahakan teman-teman lakukan backup sebelum menekan ini ya. Yang maaf ya, tadi lupa saya bilang, sebelum teman-teman menekan pergeseran, teman-teman saya harapkan lakukan backup data terlebih dahulu. Itu supaya teman-teman jika nanti ada kesalahan bisa kembali ke backupan sebelumnya. Mungkin teman-teman ada salah hapus mungkin dan sebagainya, dan bingung dan sebagainya, bisa sih dibatalkan. Namun alangkah bagusnya teman-teman kembalikan backup sehingga tidak akan ada perekaman pernah melakukan pergeseran yang dibatalkan. Seperti teman-teman ya. Oke, kalau ini sudah aktif teman-teman, silakan teman-teman pindah ke kertas kerja. Di sini akan muncul bos regular revisi ke-1. Nah, jika teman-teman klik batalkan, nah di sini akan menjadi
bos regol revisi kedua. Karena teman-teman pernah tadi membatalkan, habis itu lagi melakukan pergeseran, akan terekod di sini. Ya, di sini revisi kedua. Nah, itu yang saya maksud, teman-teman silakan lakukan backup dulu sehingga tidak ada terekam pernah melakukan revisi sebelumnya. Oke, silakan klik ini teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman sudah di sini, silakan teman-teman di sini ada berapa hal yang teman-teman wajib ketahui ya. Oke, saya akan buka, saya udah membuat gininya teman-teman ya. Ini ya catatan saya akan, ini beberapa catatan yang saya buat. Yang pertama, pergeseran data wajib sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, perhatikan 5.1 dan 5.2 antara revisi awal dan akhir harus sama. Jika terjadi perbedaan maka akan muncul tanda merah. Ada kesalahan pergeseran mungkin ataupun salah rekening, kurang atau lebih. Nah, ini maksudnya teman-teman gini. Ini yang diperhatikan teman-teman ya, ini 5.1, 5.2. Ini perhatikan revisi dan awalnya. Revisinya ada 364108900. Ini ketika teman-teman lakukan pergeseran, ini sama ini harus sama. Ya, harus sama. Jika ada perbedaan, teman-teman ketika lakukan pengesahan itu tidak akan bisa, akan muncul seperti ini. Ya, tidak bisa melakukan pergeseran karena akun revisi sama awal itu berbeda. Sehingga teman-teman ini ya, tolong perhatikan ini. Yang pertama, tolong perhatikan ini. Ini jika ini ada selisih, ini akan menjadi warna merah. Artinya ini tidak balance, ini juga sama. Kalau di sebelumnya itu kan ada 5.1, 5.2, 5.3 itu Arkas 2020 yang lalu. Yang terbaru itu cuma ada 2 ya. 5.1 itu belanja barang dan jasa, 5.2 itu belanja modal. Sehingga saran saya, jangan pernah teman-teman mengambil anggaran belanja modal dipindahkan ke belanja barang dan jasa, tidak bisa. Belanja modal ya nanti akan perpindahannya tetap di belanja modal. Mungkin laptop kurang anggarannya diambilkan di pembelian LCD, itu yang diambil, itu boleh. Namun jika laptop yang kurang diambilkan dari sisa fotokopi soal ataupun cetak soal, itu diambil, itu tidak bisa. Karena akan ada selisih di sini teman-teman ya, antara revisi dan awal itu tidak sama. Sehingga itu yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Pergeseran ini cukup ada pada satu lintas ini aja. 5.1 ya tetap di sini, bolak-balik di sini ya. Di bolak-balik anggarannya, mungkin yang seharusnya fotokopi dibawa ke belanja pulpen atau belanja cetak spanduk itu boleh, yang penting tetap di satu kode rekening 5.1. Itu yang pertama harus teman-teman ketahui sebelum melakukan pergeseran. Yang kedua, teman-teman ya, harus sudah merumuskan jumlah anggaran yang akan digunakan. Ya, itu tadi saya bilang yang di awal, udah tahu mana yang kira-kira teman-teman pangkas ataupun Terus yang kedua, teman-teman tidak bisa mengubah harga satuan, ini teman-teman ya. Ketika teman-teman mau anggap spanduk ya, spanduk bisa buka. Nah, ketika teman-teman sudah budget pembelian spanduk itu 100.000 per buah, itu ini tidak bisa diubah lagi. Ya, yang bisa dirubah adalah volume. Mungkin teman-teman di bulan Mei batal membeli, teman-teman akan tulis ini 0, ataupun teman-teman di sini centang, sehingga otomatis anggarannya itu yang lagi 100.000 akan masuk ke sini ya, seperti itu ya. Sehingga kalau teman-teman oke, dananya akan masuk 100.000, teman-teman ambil dari biaya cetak yang tidak digunakan. Nah, namun beda cerita ketika teman-teman anggarannya itu saya ambil ya, sudah digunakan, itu tidak bisa ini. Jika volume sudah digunakan maka tidak akan bisa dipindah, namun jika masih bisa dilakukan pergeseran. Nah, ini ada gini, ketika volumenya sudah dipakai, anggap untuk spanduk teman-teman di Januari dia menganggarkan 3 spanduk dan digunakan selama 3 spanduk itu, berarti volumenya akan hilang, teman-teman tidak akan bisa menggeser. Oke, ini
Ini kasus-kasus yang akan kita bahas hari ini teman-teman ya. Yang pertama, anggaran tidak digunakan. Nah ini, ketika ada kegiatan yang tidak digunakan, contoh spanduk ya, ini spanduk. Anggap spanduk ini tidak digunakan sama sekali, berarti spanduk tidak digunakan atau belum digunakan. Teman-teman, ada dua cara ketika ada kegiatan ini belum digunakan ataupun tidak digunakan. Yang pertama, teman-teman bisa menghapus ini ya. Teman-teman bisa hapus ini dengan klik ini dan hapus. Jika tidak digunakan sama sekali sampai Desember. Nah, namun jika digunakan, spanduk saya mau gunakan loh untuk Desember. Kegiatan yang Januari sampai Juni ini saya tidak pakai. Nah, teman-teman bisa di sini diambil anggarannya. Ya, dihilangkan di sini, ataupun yang dulunya terchecklist, teman-teman hilangkan checklistnya. Ini tidak kita gunakan sehingga anggarannya itu akan masuk ke sini. Nah, kita sudah mendapatkan uang 100.000 dari penyisiran spanduk. Terus kasus yang kedua adalah anggaran digunakan namun volume sisa. Nah, seperti tadi saya bilang, teman-teman menganggarkan, saya akan ambil satu ya, apa ya teman-teman. Saya akan mencari kegiatan yang emang belum digunakan semuanya, ada sisa. Kita bisa geser. Nah, transfer lomba. Nah, seperti teman-teman ya, transfer lomba yang saya anggarkan 50.000 ini di bulan Maret sisa lagi 22 kegiatan. Di bulan Mei sisa lagi 20 transport yang tidak digunakan. Ya. Ini teman-teman silakan bisa digeser ya, bisa dikurangi ataupun diambil semua dan digunakan yang lain. Sehingga teman-teman silakan, ini saya mau karena nggak dipakai kan, bulan Maret udah lewat, saya ingin kosongkan di sini, saya nggak jadi. Ini juga Mei, karena tidak ada digunakan, kita hilangkan. Otomatis anggarannya akan masuk sebesar 2 juta karena tidak dipakai, kita bisa geser ya. Itu jika anggaran volumenya sisa ya, namun sisa tidak digunakan. Terus yang ketiga, anggaran digunakan sebagian dan ada sisa. Mungkin volume habis, namun ada sisa hasil nego. Oke, artinya mungkin saya akan ambil satu transaksi teman-teman ya. Satu transaksi yang mungkin kita bisa pakai. Oke, printer, contoh printer ya. Printer teman-teman. Nah ini teman-teman ya, perlu diperhatikan ya. Ini akan ada kasus sedikit di sini dan teman-teman jangan panik ya. Nah, ini kan anggarannya 6 juta, namun kok ada belum digunakan 8 juta. Ini artinya teman-teman ada kesalahan di sini. Ini aplikasinya mungkin yang error. Jangan takut ya teman-teman. Nah, seharusnya jika ada seperti itu teman-teman, silakan di sini klik sisa, gunakan sisa. Nah, seperti itu teman ya. Kita hilangkan lagi. Nah, dia akan kembali teman-teman. Ya ini. Itu mungkin karena error aplikasinya sehingga dihitung 8 juta. Wow, gitu loh. Sehingga teman-teman jika ada seperti ini tinggal klik aja di ini ya. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi, teman-teman, ketika ada sisa lagi 8.000, teman-teman karena anggarannya kan 6 juta sekian, namun kita gunakan cuma 6.080.000. Ada sisa lagi 8.400, teman-teman bisa ambil ini dengan cara klik gunakan sisa. Otomatis di bulan Desember akan diminuskan sesuai dengan ini. Kemudian tekan oke. Anggarannya akan masuk di sini. Ya. Hal yang penting diperhatikan teman-teman ya. Hal yang penting diperhatikan begini. Printer yang tadi ini, teman-teman jangan pernah ini hilangkan. Namun ini tidak dihilangkan. Contoh ini ya. Saya akan kembalikan ya. Ini kan masih hijau ya, karena printer kan masih belanja modal, dia masih warna biru, artinya masih sama. Ketika teman-teman klik ini, kemudian teman-teman gunakan sisa mau diambil, namun teman-teman nggak jadi, ini diklik, namun ini tidak di-checklist, tidak dihilangkan. Oh, saya ingin ngambil 8.000 untuk dibelikan penambahan pembelian laptop. Mungkin kita ini belanja modal, pindahnya harus ke sama belanja modal. Kemudian saya mau gunakan ya ini, saya mau ambil uangnya namun saya tidak jadi. Nah seperti itu, dia tidak jadi checklist namun ini dicentang. Ketika oke, dia akan merah sehingga teman-teman uang tidak masuk dan ini warna merah. Hati-hati teman-teman.
Sehingga teman-teman jika mau yang ini checklistnya harus juga dihilangkan. Jika ini batal, ini juga harus batal. Ya, sehingga anggarannya tidak digunakan sama sekali sehingga akan berwarna hijau. Nah, itu lakukan dicek mana lagi yang perlu disisir. Ketika sudah ketemu uang segini, barulah teman-teman lakukan tambah baru kegiatan, tambah baru. Ataupun teman-teman ingin menambahkan anggaran program yang masih kurang. Contoh di listrik teman-teman, anggarannya kurang untuk bulan ini pembayaran. Silakan gunakan ini ya. Karena penyisiran yang saya lakukan adalah penyisiran barang dan jasa. Sehingga ini digunakan untuk barang dan jasa saja. Jangan 2 juta ini dibelikan printer, itu tidak boleh. Tidak bisa. Karena printer termasuk belanja modal. Kalau ingin melakukan pergeseran di belanja modal, teman-teman silakan ambil anggaran di sini. Yang di awal silakan mungkin beli laptop gak jadi, ingin beli komputer, silakan digeser di tempat boleh. Namun jika laptopnya ini dibawa ke sini itu tidak bisa, teman-teman. Sehingga teman-teman kalau mau ingin kegiatannya belanja barang dan jasa, ya penyisirannya juga barang dan jasa. Setelah ini selesai, ini udah warna hijau, baru teman-teman lakukan pengesahan. Klik pengesahan, baru teman-teman kirim. Seperti teman-teman ya, itu beberapa hal. Namun saran saya karena ini pergeseran, teman-teman usahakan geser yang sekiranya perlu digeser. Beda cerita ketika teman-teman lakukan perubahan. Kalau perubahan itu beda teman-teman ya. Teman-teman bisa mengambil semua uang dulu, baik itu belanja modal, belanja barang dan jasa, bisa diambil semua. Terus teman-teman bisa menganggarkan ulang. Itulah di perubahan nanti. Yang sekarang cuma menyisir anggaran yang bisa kita sisir, kemudian dimasukkan ke program yang ingin kita lakukan. Oke, sekian teman-teman ya tentang bagaimana cara pergeseran dan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ketika sudah pengesahan, tinggal menghubungi dinas untuk dicek. Kemudian jika cocok, cek status ini. Dan ketika sudah disetujui, baru teman-teman bisa bekerja di penata usahaan. Nah, seperti itu ya. Ketika masih proses pengesahan berlangsung, ininya akan terkunci. Ya, terkunci. Kecuali teman-teman buka di Silpa itu bisa. Ini Silpa ya, bisa. Namun ketika dibuka ini tidak akan bisa. Karena proses pengajuan sedang berlangsung. Ya, sekian teman-teman, mudah-mudahan video saya ini membantu. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan di kolom ya. Oke, salam inspiratif.